Orientasi 66 Dewan Hakim MTQ Nasional ke-15 tingkat Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan peringati Hardiknas 2022. Puncak perayaan hari jadi ke-19 Kabupaten Balangan berlangsung hikmat dan meriah. MTQ 15 tingkat Kabupaten Balangan resmi dibuka. Pengurus KONI Kabupaten Balangan periode 2022-2026 resmi dilantik. MTQ 15 Nasional Kabupaten Balangan sukses dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Aulia, berikut batarbangan selengkapnya. Orientasi Dewan Hakim Juri MTQ Nasional ke-15 tingkat Kabupaten Balangan dengan tema Membangun Balangan Islami Menata Generasi Quran di Mahligai Mayang Maurai, Selasa 18 Mei 2022. Orientasi Dewan Hakim atau Juri MTQ Nasional ke-15 tingkat Kabupaten Balangan dengan tema Membangun Balangan Islami Menata Generasi Quran di Mahligai Mayang Maurai, Rabu 18 Mei 2022. Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya mengatakan, kemampuan qori-qoriah yang terus meningkat tentu tidak lepas dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ dan jajarannya, serta para pengajar tilawah qoriah maupun tahfiz dalam mendorong, membina dan mengasah qori-qoriah di bumi Sanggam. Kemampuan yang terus meningkat juga menuntut kualitas Dewan Hakim yang baik. Terlepas dari peran Dewan Hakim yang menentukan juara lomba, lebih luas lagi juga berfungsi sebagai penjaga dan pengendali mutu kualitas tilawah Quran di Balangan. Lanjut Abdul Hadi, orientasi Dewan Hakim ini sangat penting, yakni untuk menyatukan persepsi para hakim, menyepakati tolak ukur kualitas dan kemampuan peserta, tanpa sedikit pun membatasi implementasi pemahaman dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan tugasnya di arena lomba nanti. Camat Paringin Selatan Reni Yudistesia mengatakan orientasi Dewan Hakim hari ini diawali dengan pengukuhan Dewan Hakim yang dikukuhkan Bupati Balangan. Dikatakan Reni, Dewan Hakim ini mempunyai peran penting yang nantinya menjadi penentu kualitas dari pelaksanaan MTQ. Ada 66 orang. Jadi hari ini ada 66 orang Dewan Hakim yang dikukuhkan dari beberapa cabang lomba. Muhammad Rifki dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 dengan mengusung tema Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar dan dirangkaikan dengan HUT Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 di halaman kantor Bupati Balangan, Rabu 18 Mei 2022. Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2022 dengan mengusung tema Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar dan dirangkaikan dengan HUT Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 di halaman kantor Bupati Balangan Rabu 18 Mei 2022. Tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini menginspirasi berbagai komponen untuk kembali melakukan pemulihan dan restorasi secara khusus dalam bidang pendidikan.
Sebelum upacara dimulai, acara dibuka dengan penampilan tari sambutan dari SMP Negeri 1 Paringin, SMP Negeri 5 Paringin, dan SMP IT Darul Fikri Balangan. Kemudian dilanjutkan persembahan puisi oleh Bunda PAUD Balangan bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Paringin. Usai persembahan, Bupati Balangan Abdul Hadi melakukan penyematan secara simbolis kepada penerima tanda kehormatan Satya Lancana karya Satya PNS di lingkungan Pemkab Balangan masa bakti 30, 20, dan 10 tahun. Pada momentum Hari Pendidikan Nasional 2022 ini, Bupati Balangan Abdul Hadi didampingi Bunda PAUD Balangan Sri Huryati Hadi memberikan apresiasi dan penghargaan kepada pemenang lomba-lomba untuk jenjang PAUD, SD, SMP. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Bupati Balangan Abdul Hadi yang dihadiri oleh Bunda PAUD Balangan, unsur Forkopimda, para kepala SKPD, guru dan siswa sekolah. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan bahwa peringatan Hardiknas tahun ini merupakan bukti bahwa Indonesia tangguh menghadapi berbagai tantangan. Beasiswa baik yang berprestasi maupun yang tidak mampu, dan tahun ini insya Allah kita akan meluncurkan kartu Balangan Pintar gitu. Kemudian kalau yang sudah berprestasi kita tinggal melanjutkan. Abdul Hadi menambahkan bahwa pemerintah daerah sudah menaikkan kesejahteraan kepada tenaga pendidik di Kabupaten Balangan sebesar Rp500.000 per bulan. Kemudian untuk tenaga pendidiknya kita sudah menaikkan kesejahteraan kepala sekolah. Kalau dulu selisih antara guru dan kepala sekolah itu sangat tipis sekali, dan alhamdulillah di tahun ini sudah di kisaran 500.000 per bulan gitu. Sebagaimana kita ketahui bahwa tanggung jawab untuk memajukan pendidikan, kualitas pendidikan di satu sekolah itu tergantung dengan pimpinan sekolah. Oleh karena itu kesejahteraan kepala sekolah selaku pimpinan di sekolahnya masing-masing sudah kita bedakan, sudah kita perhatikan kesejahteraannya. Selain itu juga Abdul Hadi meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan beberapa rehab sekolah, sehingga jangan sampai ada sekolah yang tidak layak karena semua itu demi kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Puncak perayaan Hari Jadi Kabupaten Balangan ke-19 berlangsung hikmat dan meriah di halaman kantor Bupati setempat, Kamis 19 Mei 2022. Puncak perayaan Hari Jadi Kabupaten Balangan ke-19 berlangsung hikmat dan meriah di halaman kantor Bupati Balangan, Kamis 19 Mei 2022. Peringatan Hari Jadi dihadiri oleh staf ahli Gubernur Kalsel bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Ketua DPRD Provinsi Kalsel dan Balangan, beberapa perwakilan pejabat bupati dan wali kota se-Kalsel, Kepala SKPD, tak ketinggalan mantan PJ Bupati Balangan, dan pendiri Balangan yang tergabung dalam PPKB, serta tamu undangan lainnya. Puncak Hari Jadi dimulai dengan penampilan Sanggar Seni Budaya Wadian Tambai Praja dengan membawakan tarian Gentur Simpai Pakansaan, pembacaan sejarah singkat berdirinya Kabupaten Balangan, dan pemutaran video profil progres kepemimpinan 1 tahun Bupati dan Wakil Bupati Balangan. Kemudian penyerahan bantuan dana CSR pada bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Launching beberapa program SKPD yakni program KTP Kudatang bagi yang baru saja memasuki usia wajib KTP,
serta program layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat desa terpencil. Selain itu, 2 program unggulan Bupati Balangan, yaitu program Home Care oleh Dinas Kesehatan, layanan kesehatan jemput bola bagi warga yang sudah tidak mampu ke puskesmas, dan program Kartu Balangan Pintar. Di momen tersebut juga diresmikan gedung unit kerja kantor UKK Imigrasi Balangan, program Kartu Balangan Pintar atau KBP, untuk 500 pelajar kurang mampu se-Kabupaten Balangan, serta peluncuran aplikasi batu tukar. Usai meresmikan, Bupati Balangan Abdul Hadi melakukan penandatanganan 13 prasasti infrastruktur yang sudah dibangun dan disaksikan langsung oleh staf ahli Gubernur bidang pemerintahan hukum dan politik, Ketua DPRD Provinsi Kalsel dan Balangan. Abdul Hadi dalam sambutannya mengucap syukur dan terima kasih kepada segenap panitia penuntutan Kabupaten Balangan atau PPKB yang menjadi perantara lahirnya Kabupaten Balangan hingga saat ini. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada tamu undangan yang hadir, komponen masyarakat Kabupaten Balangan, mitra serta aparatur yang tetap berkomitmen membangun Balangan. Tim Media Center melaporkan untuk pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Musabaqah Tilawatil Quran 15 tingkat Kabupaten Balangan tahun ini diselenggarakan di Kecamatan Paringin Selatan dan secara resmi dibuka oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi, ditandai dengan pemukulan beduk bertempat di halaman Masjid Al-Akbar, Jumat 20 Mei 2022. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-15 tingkat Kabupaten Balangan tahun ini diselenggarakan di Kecamatan Paringin Selatan dan secara resmi dibuka oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi, ditandai dengan pemukulan beduk bertempat di halaman Masjid Al-Akbar Jumat 20 Mei 2022. Pembukaan berlangsung meriah yang dihadiri pula Ketua Tim Penggerak PKK Balangan Sri Huryati Hadi, unsur Forkopimda, Ketua MUI Kiai Haji Ahmad Yusuf, PT Adaro dan partner, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kafilah MTQ dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan. Melalui kegiatan MTQ tersebut, Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya mengharapkan muncul qori dan qoriah di Kabupaten Balangan yang nantinya dapat membawa harum nama Bumi Sanggam di event yang bertaraf nasional bahkan internasional. Harapan kita peserta bersemangat untuk mengikuti MTQ ini dan untuk Dewan Juri yang sudah dilantik kemarin agar menjalankan tugasnya sebagai mana mestinya sehingga melahirkan juara-juara yang berkualitas yang nantinya insya Allah bisa mewakili Kabupaten Balangan di MTQ tingkat provinsi. Abdul Hadi juga menambahkan untuk target MTQ selanjutnya akan diberikan pembinaan sehingga dapat melahirkan qori dan qoriah yang terbaik. Pembinaan misalnya untuk qori kita mengundang qori-qori yang terbaik yang melatih qori-qori kita sehingga melahirkan qori-qori yang bisa kita andalkan untuk berlomba di tingkat yang lebih tinggi itu. Kegiatan MTQ ke-15 yang juga bertujuan menjadi penggerak untuk mengajak masyarakat semakin gemar membaca Al-Quran digelar selama 3 hari dari tanggal 20 hingga 22 Mei 2022 dan diikuti sebanyak 301 peserta.
Terdapat 11 cabang yang diperlombakan, antara lain cabang tilawah yang terdiri 3 golongan, yakni golongan tilawah anak putra-putri, golongan tilawah remaja putra-putri, dan golongan tilawah dewasa putra-putri. Kemudian Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Sebanyak 78 orang pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Balangan masa bakti 2022-2026 dikukuhkan dan dilantik oleh Sekretaris Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan, Enli Hadianor, yang disaksikan langsung oleh Bupati Balangan, Abdul Hadi, bertempat di Bayang Maurai, Sabtu 21 Mei 2022. Sebanyak 78 orang pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Balangan masa bakti 2022 sampai 2026 dikukuhkan dan dilantik oleh Sekretaris Umum KONI Provinsi Kalimantan Selatan, Enli Hadianor, yang disaksikan langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, bertempat di Bayang Maurai Sabtu 21 Mei 2022. Sebelum pelantikan dimulai, acara dibuka dengan penampilan tarian anggar dan pencaksilat tunggal. Pelantikan tersebut ditandai dengan penyematan PIN dan penandatanganan berita acara pelantikan. Bupati Balangan Abdul Hadi meminta kepada pengurus KONI Balangan dan pengurus cabur tidak hanya mencetak atlet handal, juga memperhatikan sistem pendukungnya seperti SDM pelatih hingga sistem manajemen cabang olahraga. Yang sudah baik semakin ditingkatkan lagi, semakin diperbaiki lagi, supaya KONI bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka menghidupkan dunia olahraga di Kabupaten Balangan. Dia menambahkan jangan sampai mengkhianati olahraga demi kepentingan pribadi. Ia berharap para insan olahraga Bumi Sanggam masih setia dengan nilai-nilai keolahragaan dan tidak selalu silau dengan dunia politik. Sementara Ketua Umum KONI Balangan Syamsuddinur mengungkapkan hal yang harus pihaknya evaluasi ke depan adalah sistem keorganisasian masing-masing cabur dan statistik perolehan medali yang telah diraih sebelumnya, serta tolak ukur pemberian dana tentunya juga akan diperhatikan untuk yang lebih berprestasi. Hari ini kita dilantik tanggal 22, kita sudah melakukan event. Tentunya event itu dilakukan mencari bakat-bakat yang terpendam di Kabupaten Balangan untuk persiapan. Diketahui KONI Balangan sendiri, pada gelaran Porprov yang akan datang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah 28 cabur. Yang akan diperlombakan pihaknya pun sudah mulai mempersiapkan 28 cabur tersebut. Ada 28 cabur yang akan diperlombakan, tentunya kami mempersiapkan 28 cabur itu. Dan untuk 8 cabur yang lain, kami juga minta siap-siap kalau memang kebijakan dari KONI Provinsi nantinya akan diperlombakan semua, kita akan turunkan semua. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarte melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. MTQ Nasional 15 tingkat Kabupaten Balangan tahun 2022 resmi ditutup Bupati Balangan Abdul Hadi di halaman Masjid Al-Akbar Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Minggu 22 Mei 2022.
Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Aulia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-15 tingkat Kabupaten Balangan tahun 2022 resmi ditutup Bupati Balangan Abdul Hadi di halaman Masjid Al-Akbar Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Minggu 22 Mei 2022. Berhadir dalam penutupan Sekretaris Daerah selaku Ketua LPTQ Kabupaten Balangan, Kepala Kemenak Kabupaten Balangan, Forkopimda Kabupaten Balangan, habaib dan alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Ketua MUI Kabupaten Balangan. Dalam sambutannya, Abdul Hadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap panitia pelaksana dan pendukung, kafilah, pemerhati dan pecinta Al-Quran di Banua Sanggam atas suksesnya MTQ yang dilaksanakan selama 3 hari sejak Jumat 20 Mei 2022. Abdul Hadi berharap gelaran MTQ ini tidak hanya melahirkan qori dan qoriah terbaik, tetapi juga menginspirasi umat muslim untuk mencintai Al-Quran, membaca dan mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Disampaikan Abdul Hadi, hadiah yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Balangan kepada juara terbaik 1-3 di semua cabang lomba beserta Dewan Hakim, ziarah ke Wali 5 di Surabaya, dan 1 door prize umroh dari CSR PT Adaro. Camat Paringin Selatan selaku Ketua Pelaksana MTQ Nasional ke-15 Kabupaten Balangan, Reni Yudistesia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Balangan, CSR PT Adaro, panitia pelaksana dan pengurus Masjid Al-Akbar serta warga yang turut berpartisipasi dalam memeriahkan MTQ. Dari 8 kecamatan yang mengikuti MTQ Nasional tingkat Kabupaten Balangan, ranking kecamatan dengan nilai 85 juara 1 diraih Kecamatan Batu Mandi, nilai 78 juara 2 diraih Kecamatan Awayan, juara 3 dengan nilai 62 Kecamatan Paringin, juara 4 dengan nilai 55 Kecamatan Paringin Selatan. Di samping itu juara 1 lomba Syahril Putri sekaligus penerima door prize umroh, Sofi Nazwa Jamila dari Kecamatan Batu Mandi mengatakan tidak menyangka jika dirinya mendapat door prize umroh. Mungkin karena juga berkat latihan yang maksimal, akhirnya membuahkan hasil yang sangat manis gitu. Harapan kedepannya Kak? Harapan kedepannya semoga tetap bisa mempertahankan seperti sekarang dan menjadi yang lebih baik lagi. Pesannya untuk teman-teman yang lain? Tetap semangat, jangan putus asa.